Anda masih menyaksikan Startup Clinic, masih ngobrol bareng sama Mas Denny dari Isotronic nih, menarik banget. Ternyata memang seluk-beluk dunia repair peralatan elektronik, laptop, komputer tuh cukup bisa dikulik ya. Ini penting juga terutama untuk Anda yang sekarang sedang banyak di depan laptop atau mungkin mempertimbangkan untuk membeli laptop baru. Laptop apa yang harus dibeli gitu ya. Atau sekalian mikir-mikir, wah nanti servisnya gimana dan di mana. Nah, silahkan merapat dulu. Tadi kita sudah banyak membahas tentang peralatannya, kemudian servis-servisnya. Nah, sekarang saya ingin tahu tentang yang kerja di balik Isotronic nih. Kan kita di situ butuh para teknisi gitu ya. Betul. Yang handal. Sebenarnya kalau untuk para teknisi repair ini, apa sih Mas yang dibutuhkan? Kemampuannya yang paling utama untuk bisa menjadi repair yang handal. Baik, untuk seorang teknisi, kami kan ada beberapa divisi ya Mas di Isotronic. Ada service advisor, kemudian ada teknisi. Teknisi pun nanti kami bagi juga, ada teknisi ringan sampai teknisi berat. Kalau semisal untuk kebutuhan teknisi, tentunya kami butuh orang yang memahami tentang elektronik. Jadi elektronika dasar, ya kan. Termasuk kaitannya sama penggunaan alat-alat servis, ya solder segala macam. Itu juga harus tangannya harus lancar tuh. Nah, tapi itu kan dasar banget Mas. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan lainnya selain bisa memperbaiki? Kalau memperbaiki aja katakan, oh kita tuh sebenarnya memperbaiki itu cepet kok, ya kan. Tapi yang lama itu apa? Mendiagnosa. Bagaimana nalar kita bisa menerjemahkan sebuah kerusakan di dalam logic board yang tidak bersuara itu ya kan, tidak ada bahasanya, tidak ada apa. Kita bisa menerjemahkan ini tidak ada daya keluar di sini itu karena apa, ini tidak ada daya keluar di sini kenapa. Nah, itu bisa diterjemahkan sehingga muncul kesimpulan bahwa ini kerusakannya di komponen A. Nah, itu yang sangat diperlukan untuk seorang teknisi. Jadi kemampuan untuk mendiagnosa sebuah masalah sehingga bisa muncul solusi terbaiknya. Karena ya sebagian besar kan kami pun juga sampai saat ini lumayan banyak ya Mas ya nerima servisan yang lemparan. Maksudnya lemparan tuh dia tidak berhasil di tempat lain, akhirnya dia lempar ke Isotronic, dia datang ke Isotronic. Nah, itu sebagian besar gagal ya karena salah diagnosa. Sehingga apa yang diganti, apa yang diperbaiki itu salah. Dan akhirnya perbaikannya makin parah. Nah, dan sampai akhirnya tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kemampuan dalam mendiagnosa itu sangat penting. Sehingga akhirnya perbaikannya bisa maksimal. Kita katakan punya alat canggih-canggih gitu kan, kita punya skill memperbaiki yang wah keren banget. Tapi kalau semisal diagnosa udah salah, belakangnya salah. Nah, menurut saya di situ. Sama pun dengan tim yang di depan, service advisor. Bagaimana cara dia mengkomunikasikannya, bagaimana cara dia bisa mendiagnosa sebuah kendala di depan. Meskipun itu sifatnya perlu divalidasi lagi di ruang teknis, ya kan? Bagaimana bisa mendiagnosa itu sehingga layanan yang kami berikan itu ya katakan 80% udah sesuai lah dengan apa yang nanti hasil akhirnya, ya kan? Kenapa ada 20% ya? Kita kan baik lagi ya Mas ya, yang terlihat di depan waktu dibongkar bisa jadi berbeda, ya kan? Itu nanti perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Bagaimana kita bisa mendiagnosa sebuah keluhan pelanggan itu dengan dan baik sehingga hasil perbaikannya itu sesuai. Oke, benar juga ya, karena kalau misalnya kita datang manusia periksa, diajak ngobrol, ngomong ya, gimana sakitnya segala macam, ini laptop kan nggak kelihatan gitu. Jadi beneran si tanda kutip dokternya tadi harus bisa tahu mana-mana yang salah gitu ya. Nah, kalau misalnya ini lagi nih saya penasaran dengan para teknisi di Isotronic gitu ya, ketika akan bergabung gitu, ada tes khusus nggak sih Mas? Kan nggak mungkin cuma wawancara aja ya. Kita harus tahu nih, wah mau bergabung dengan tim harus ada skillnya apa segala macam. Itu apa tesnya, mungkin boleh bisa dikasih tahu? Oke, untuk teknisi, kalau teknisi jelas tadi kemampuan dasar, ya kan, kemampuan dasar. Kemudian yang lainnya itu nanti adalah tahapan diagnosa. Tapi baik lagi Mas, untuk teknisi di Isotronic saat ini itu kan jangka kerjanya itu mereka sudah 2 tahun lah, minimal 2 tahun banget gitu kan. Jadi proses-proses sebelumnya kami lakukan itu ya kami tahapannya simpel banget sih Mas. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang tentunya sudah lebih ini ya. Kalau zaman dulu itu tuh
Dia punya basic di elektronik, kemudian dia bisa menggunakan alat elektronik, kemudian kita kasih training, ya kan? Kita kasih training menggunakan bahan-bahan yang ada. Dia bisa, kemudian kita kasih pelatihan tentang bagaimana cara membaca skema, bagaimana caranya bisa mendiagnosa sebuah kendala, ya kan? Nah, itu baru layak tuh. Nah, tapi kalau semisal kita teknisi itu memang kita tidak secara langsung open rekrutmen secara terbuka, karena emang dibutuhkan sebuah nih cocok nih baru kita tarik, kita tarik. Nah, tapi kalau semisal service advisor, nah itu kami lakukan secara terbuka. Ya, kenapa? Karena service advisor itu tuh sesuatu yang secara kompetensi bisa lebih mudah kita latih lah ya Mas ya. Nah, itu meskipun tetap harus ada kompetensi dasarnya. Contoh kayak kemampuan untuk dia pakai laptop itu tuh sering gitu kan. Kemudian dia bisa nginstal ulang laptopnya sendiri. Dia kalau misal punya masalah di laptopnya bisa mengatasi sendiri. Nah, itu basic-basic banget. Yang lainnya bagaimana cara komunikasi. Bagaimana cara menjelaskan nanti ke pelanggan. Ya hospitality lah. Kurang lebih seperti itu Mas Felix. Ya. Menarik. Nah, kemudian nih tadi sempat dibahas juga bahwa memang kalau layanan seperti ini kan pasti akan mendekati juga pelanggannya kayak di kampus-kampus gitu. Nah, sejauh ini kan ada 2 ya Mas ya. Rencana kedepannya juga akan ada di kampus-kampus nih bentuk kolaborasi. Kalau kolaborasi lain selain di kampus ada nggak Mas? Atau mungkin yang kebayang gitu, misalnya Isotronic pengen kolaborasi sama mana lagi sih gitu? Ada beberapa poin titik-titik yang tentunya akan kami ajak kolaborasi. Pertama, tempat-tempat yang biasa orang pakai untuk tugas, contoh kayak co-working space, kafe-kafe kayak gitu. Nah, itu tuh nanti akan kami ajak kerjasama. Dalam hal apa? Ya kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan yang dia punya karyawannya banyak gitu kan. Karyawan banyak kayak gitu kan pasti repot juga kalau misal banyak karyawannya keluar buat nyervisin gitu kan. Bisa jadi kami sediakan satu di sana. Nah, itu bisa kita kolaborasikan juga. Kemudian kalau kampus-kampus itu masih kami godok yang lainnya. Tapi kalau semisal untuk khalayak umum yang punya space gitu, punya tempat gitu kan, itu bisa banget kerja sama kita. Kita punya branding, brand kami juga sudah terdaftar di HAKI, jadi ini resmi banget gitu kan. Itu bisa kolaborasi dalam kemitraan untuk pembukaan cabang Isotronic, itu bisa banget kayak gitu. Ada target nggak Mas? Sekarang kan 2 gitu ya, mau buka berapa lagi dan jangka waktu dalam berapa tahun gitu misalnya? Kita harus buka nih di setiap provinsi gitu misalnya. Ya, mungkin kalau target sifatnya kayak apa ya? Secara tertulis itu kami visi jangka panjang banget ya. Isotronic itu menjadi IT service nomor 1 di Indonesia. IT service nomor 1. Tapi di 2026 besok, ya kami punya sebuah goals, yaitu kita pengen menjadi service laptop nomor 1 di Jogja. Dalam bidang apa? Nah, itu kan pertanyaan. Nomor 1 dalam bidang apa, ya kan? Apakah dalam bidang pelayanannya? Apakah dalam bidang kemampuan teknisnya? Apakah dalam bidang kelengkapan alatnya? Ya kan? Apakah dalam bidang jumlah pelanggannya? Apakah dalam bidang yang lain? Nah, itu yang masih kami susun. Tapi kami pengen jadi nomor 1 di Jogja. Makanya kalau semisal kita ngambil langkah jangka pendek 2026, itu yang kami ekspektasikan ya, kami gambarkan itu tuh perkiraan ada 5 cabang. Jadi sekarang ada 2, ada tambahan 3. Jadi total 5 cabang di 2026. Di mana aja? Itu nanti menyusul aja teman-teman. Oke. Bisa lah 5 cabang ya. Nah, ini kalau bicara soal tadi membuka cabang juga menjadi nomor 1 di Jogja, kompetitor nih, pasti kan juga jadi pertimbangan. Gimana Mas Dani melihat kompetitor? Ada nggak? Banyak. Ada strategi khusus nggak Mas biar tetap bisa bersaing tapi tetap sehat juga, tapi di sisi lain juga target tadi misalnya 5 cabang bisa nih 2026. Menurut saya kalau semisal kita jadi nomor 1 itu kan nggak selalu akhirnya marketnya semua ke kita gitu kan ya, karena market itu tetap akan tersebar. Kami nggak bisa melayani semua orangnya di Jogja gitu loh. Wah, kita yang bakal ibaratnya keteteran gitu kan, ya itu tetap nggak mungkin, tetap pasti akan kebagi. Tapi bagaimana yang kami bangun adalah kita tahu realita di lapangan, industri service laptop tuh banyak banget, dan banyak juga nama-nama besar yang sudah dikenal di Jogja tempat service laptopnya. Tapi yang pengen saya bawa adalah
bagaimana caranya industri servis laptop ini bisa karena lebih baik. Contohnya tadi dengan nilai pasti aman gitu kan. Bisa nggak servisan itu tuh memberikan garansi keamanan data bagi pelanggan? Nggak dihapus, nggak disalahgunakan. Ya kan, bagaimana cara mereka menjaminnya itu? Nah, kami sudah melakukannya. Terus yang kedua, bisa nggak tempat servis laptop itu tuh memberikan garansi minimal 2 bulan? Garansi standar yang kami berikan 2 bulan. Bisa nggak tempat lain memberikan garansi 2 bulan? Kalau bisa, bagus. Artinya kan standar servisan dikatakan Jogja dulu ya, itu udah lebih baik. Kemudian transparansi harga dan waktu. Bisa nggak tempat servisan itu tuh jangan getok, tiba-tiba digetok gitu kan. Saya pun juga pernah jadi sebel gitu kan. Jadi nggak digetok, dikasih tahu dulu. Ini estimasi pengecekan berapa lama dikasih tahu lah, ya kan. Estimasi kalau semisal pengerjaan ini berapa lama, estimasinya berapa harga biayanya, dikasih tahu di awal, jangan diketok. Kemudian aktif di WhatsApp-nya, aktif di waktu dihubungin aktif gitu kan. Nah, bisa nggak ngelakuin itu? Tentunya kalau semisal kita mau ngelakuin itu, nggak bisa secara langsung, Mas. Kita butuh SDM. Di Sotronic SDM-nya ada, ya kan. Tempat lain kan, ya kita sadar tempat lain tuh banyak yang masih sendiri atau mungkin maksimal berdua, bertiga. Nah, bagaimana melakukan itu? Karena pada waktu itu kami pun juga nggak yang seperti sekarang dengan banyak orang gitu kan. Pada waktu itu pun ya kami akhirnya saya juga mesti ngelakuin sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjamin itu bagi pelanggan? Nah, menurut saya kayak gitu, Mas. Jadi bagaimana industri servis laptop itu ke arah yang lebih baik dengan nilai-nilai yang tadi. Kalau semisal pengecekan gratis itu menurut saya udah tempat banyak orang lakuin lah ya. Kasih ya itu ya. Tapi kalau semisal masih ngecek aja bayar, ya coba dipertimbangkan karena kita gratis, ya kan? Kita gratis. Kemudian penggunaan tools digital kayak ngapain sih masih pakai kertas? Masa kertas hilang garansinya angus? Kan kita sesimpel kalau semisal mau garansi angus ya itu loh segel garansi yang kalian pasang di di balik laptop itu, di balik bautnya itu tuh jangan sampai rusak gitu kan. Ngapain juga kita nyimpen kertas? Orang kita udah ada chattingan di WhatsApp, ada buktinya kan ya. Nah, hal kayak gitu. Apalagi kalau semisal ditambah dengan tools-tools yang membantu kayak kita bisa tracking, garansinya tinggal berapa hari nih. Itu bisa di Sotronic sudah ada. Nah, di tempat lain yang belum pakai, ayo pakai biar biar enak, pelanggannya enak jadinya. Ujung-ujungnya adalah menyenangkan pelanggan. Betul. Nah, kalau semisal udah di situ, ya nanti kita cari gimana biar bisa lebih baik lagi. Oke. Ternyata amunisinya sudah cukup banyak ya, jadi rencana-rencana untuk menjadi yang nomor 1 di Jogja tahun depan paling Insya Allah. Ya. Dan kita akan kembali lagi, masih akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Denny setelah yang satu ini.